mendapatkan satu tiket menuju ke Grand Final dari A7 World Championship bersama Ranger Muslim, Kocul, dan Choji. Oh begitu Chan. Ketika mencoba nebak draft pick kalau di arena sama di rumah beda. Ketenangan banget di rumah. Di rumah enak, tenang. Nevin udah gua kasih tahu tadi, langsung tawarin aja SRG ya. Gitu, atau Aurora ya, enggak Aurora. mau Tetap, dia. jawabannya tetap, Lim. Tanya. Tapi ya, Lim, Yap. Akai rubah segalanya atau bahkan flop. Gua lebih suka SRG karena dia berani banget sampai jetiannya naik ke atas. Soji? Sama. Oke, SRG untuk dua caster kita. One last chance untuk mendapatkan satu tiket Grand Final melalui upper bracket. Tenis Indoor Senayan, mana suaranya? Masih semangat mencoba untuk mengawal dua raksasa di upper bracket untuk satu tiket yang sangat mahal. Jadi ya, langsung ya suarakan dukungan kalian. Entah itu untuk SRG, entah itu untuk Aurora Gaming Philippines. Tapi ya, dari draftnya pun mereka udah kasih yang terbaik pasti, Choji. Pastinya dong. Tapi melihat dari agresi awalnya, kelihatan bahwa dari Aurora Gaming PH dengan membawakan Akai, mereka emang sering pengen say hi ke Nincang lawan. Bahkan lihat dari Lito-nya pun ya ini klasik tank jungle sih sebetulnya. Ya, apalagi ngelihat dengan paling penting sih menurutku ya. Ini untuk spell dari Aurora Gaming PH semuanya benar-benar flicker banget. Jadi menurutku, SRG ini masih ada chance untuk double combo dengan membawakan Fury of the Phoenix juga Flutter Guardian. Dan gue ngerasa Kimi ini menjadi jawaban yang cukup bagus sih buat lawan Cetian ini. Karena ya tadi poke damage-nya lumayan kuat kan. Dia bisa ngebalikin, apalagi nggak terlalu berpengaruh lah sama pasifnya Cetian sendiri. Sementara untuk kedua Gold Lane dan XP Lane, Gold Lane bakal farming aja harusnya. Beda sama XP Lane nih, dia akan adu damage. Ya. Apalagi ngelihat dari Harith melawan Cloud ya, kita tahu lah mid to late game biasanya. Cuman hal yang menarik tentang adanya Zetian untuk digunakan di game kali ini dengan emblem dia yang membawakan Wireless Blessing. Menurutku ini bakalan menjadi salah satu kunci utamanya, itu dari Light. Ya, masuknya dia ke tangan dari Zetian menurutku pribadi, Lem. Ini kayaknya bakalan cepet banget ngabisin pasif dari Zetian. Dia pakai pasif sekali aja, pasirnya itu tapi tahun. Ya, Bakal coba dipaksa. Tapi Barbiel hanya untuk mengusir mundur sosok dari Light. Flicker yang telah terpop up. Bahwa para pasukan dari tim Aurora Philippines. Kali ini mereka nggak bisa ekstrim dengan Raging Sestron. Tapi bukan berarti tidak dengan Brave Fighters ya. Brave Fighters masih ada di depan sana. Bakal coba dipaksa mundur ke belakang. Fury of the Phoenix menyelamatkan Yums. Yang habis saja tertake down dari Power of Retribution sudah pasti di tangan dari Demon Kai tanpa adanya kontes sama sekali. Karena Seikis, dia tahu dia tidak memiliki Barbiel. Tapi ini masih sesuai dengan konsep lah ya. Tank jungle dapetin turtle yang pertama, susah dikontes, apalagi Akai. Dia tinggal puter, kebuang Leomordnya, selesai. apalagi tambahin dengan adanya Khalid untuk di game kali ini. Kita tahu sendirilah, Khalid untuk di early game kayak bener-bener mandiri banget, nge-heal sendiri bisa, main agresif juga bisa, damage juga punya. Ini yang ngebuat akhirnya, menurutku pribadi, jadi kayak manjain banget UE-nya untuk di 5 menit pertama lah at least ya. Benar-benar bisa lebih enak ya, lebih nyaman juga. Tadi item yang masih early item yang standar dari keduanya, masih cukup aman juga. Gue memberatkan rotasinya buat teman-teman dari Selangor Giant nih. Mereka bisa lebih enak karena Gatot Kaca kan sisinya megang ya. Dia ada efek town, ada knock up bahkan dari Yogi. Dia bisa coba untuk rotasi ke gold, mungkin seenggaknya beat dari domainnya. Ya karena untuk trio mid lane-nya kayak yang sempat dibahas oleh Isan juga tadi ya. Kalau begitu ada Phantom Steed keluar, Barbila datang, itu sebenarnya langsung bisa diusir. Steal terhadap Scavengers-nya berhasil didapatkan. Tapi merelakan Blessing Duet dan Purify. Worth it kali. Ini kalau nggak ditabrak lagi worth it karena nggak ada minion yang rugi. Jadi ya dia dapetin goldnya aja tadi, cuma ngebuang resource. Tapi ya masalahnya ya ngelihat dari domain yang nanti mungkin akan online duluan ya dari Harit. Kayaknya ancamannya masih ada di mid game deh. Mid to late game-nya sebenarnya, apalagi ngeliat dari Akai yang kita tahu sendiri lah di belakangnya Yue itu pasti bakalan main front to back banget, dan juga jangan lupakan lapu-lapu di sini yang bakal bisa nge-pressure bagian belakang dari SRG dengan balik lagi Stormy yang bakal sering banget kenyalain pasifnya. Yang aku pertanyakan lebih ke arah Innocent. Dengan posisi kayak gini, farming pattern-nya mau bagaimana? Karena menurutku dengan pressure dari Khalid susah buat rotasi. Mungkin dia ambil lane sisa aja. Kasih jalan duluan gitu kan, bisa jadi opsi. Tapi di Turtle kayaknya nggak boleh dilepas secara free juga deh. Coba untuk bait mungkin beberapa sumber source skill dan sekarang coba untuk makan Yum. Oke, bakal coba dimakan terlebih dahulu.
Speed of the Phoenix di depan sana memberikan vision yang sangat jelas. Dapatkan coba ada steal, gagal mendapatkan Demon Kite. Harris Pimper juga ada Sekis, terjepit di arah Pit Tarsal. Kenapa Targardian for nothing? Membuat permasukan Selangor Rejects, mereka kehilangan Sekis. Karena miskalkulit terhadap Yulps dengan avatar of Guardian-nya, the best thing yang bisa dilakukan. Hampir saja ada solo kill di arah top lane yang didapatkan oleh seorang Domain Kide. Agak susah sih kalau tadi ngeliat solo kill-nya ya. Masih bisa kabur juga dari Innocent. Tapi di turtle tadi maksa banget. Dia udah coba adu retri nggak dapat, dia coba untuk nge-damage lagi. Tapi di top lane Akan coba dipaksa kah, really? Karena ini masih terlalu keras untuk Innocent karena tidak ada habit spin. Rotasi dilakukan oleh Stormy. Terjepit di depan sana, untungnya nggak ada damage turret karena Demon Kite. Bayangkan kalau ada satu damage turret, Lim, itu bakal bisa dipaksa. Dan itu dapat point kill ketika mereka sedang unggul jauh, berbahaya sekali. hanya nih. Untuk first item udah sama-sama jadi rata-rata dari lane dan ini gua rasa memang pressure-nya bakal kerasa untuk Aurora Gaming duluan ya. Ya, itu udah jelas banget sih. Thunderbolt yang paling penting sebenarnya pertama untuk Light. Ngepok jadi lebih enak lagi. Walaupun kita ngeliat dari Innocent udah ada Demon Hunter Strike. Tapi menurutku untuk sekarang, dengan tidak adanya Trinity, efeknya belum terlalu benar-benar maksimal banget. Apalagi kita lihat sendiri. Oke, one by one situation di arah top lane. Light, Ada ditutup dengan ada Light Raging Sandstorm. Membuat permasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Tetap menukarkan dengan 1 point kill. Walaupun tetap nggak worth it apapun yang terjadi antara Rom dan juga Gold Laner. Jadi ya Fury of the Phoenix di waktu yang begitu tepat. Membuat Light tadi nggak bisa keluar. Akhirnya kena aggro dari turret juga. Dan hanya Tium. Ayo, di depan sana bakal coba dicepit, bakal coba dimakan di all-in. Membuat permasukan Aurora Gaming Philippines. Kali ini mendapatkan 1000 gold difference. Tapi ini adalah pattern yang harus dia lakukan dengan tank junglernya. Kalau nggak dapat keuntungan di early seperti ini udah pasti bakal patah. Cuma Selangor Giants belum di dalam posisi maksimum powernya, Lim. Setuju banget. Ya pelan-pelan tapi pasti gue ngelihatnya. Dan untuk Turtle yang terakhir mungkin ini harusnya bisa dikontes tapi malah di-start duluan. Oleh teman-teman Selangor Giants. Paksa malah coba dipaksa, avatar gantian. Bakal ditutup jalannya, power retribution-nya gagal. Demon Kite! What the steal starter from Demon Kite! Demakan para pasukan dari tim Aurora, mereka memaksa Tivat kembali. Di belakang sana Stormy mencoba melakukan zoning out. Tapi Edward, Brave Fighters gagal untuk mendapatkan poin ke atas Stormy. Ada flicker tadi ya di sisi lain Kramnya. Coba dikejar lagi. Masih selamat juga untungnya. Dan wah, teamfight tanpa henti karena Edwardnya juga berhasil keluar tadi di tempat yang sangat-sangat berbahaya. Dan akhirnya harus di-reset lagi gameplay-nya. Mereka main dengan time limit sebenarnya, ngelihat bagaimana adanya Kimi di tangan dari Aurora Gaming. Dan itu yang tadi aku bahas, dengan Cloud yang belum jadi damage pokoknya, ini mau bawa damage siapa jadinya? Oh, informasi didapatkan, tapi Habespin dengan Purify berhasil menyelamatkan dirinya. Meskipun begitu permasukan dari tim Aurora memaksa dengan Edward double stun dengan Brave Fighter. Following up damage Summon Force membuat permasukan dari Selangor, mereka kehilangan Sekis. Damage dari Stormy nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Sedangkan Aurora mereka stick together dengan 5 pemainnya, 3000 gold difference. Aurora Gaming Philippines sekarang lagi memimpin. Dengan item-item yang lebih jadi pastinya, harusnya mereka bisa pegang temponya, bisa kontrol dari mapnya. Ya balik lagi, Cloud sendiri adalah hero Assurance Red. Tapi balik lagi menurutku pribadi ya, untuk di posisi sekarang dengan Zetian yang masih low item, sama halnya dengan Cloud juga, kita harus lihat ke arah Cici-nya. War X sebenarnya udah jadi untuk jadi damage front to back-nya. Tapi problemnya, Cici butuh wind up, Cici butuh pemanasan, Cici butuh long term team fight. Selama itu berjalan, ini belum ada long term team fight yang benar-benar kelihatan jelas dari Aurora Gaming PH. Kebanyakannya adalah flank satu, dapetin satu, bangkan satu. Dan menurut gua, yang bakalan jadi sulit banget dari SRG adalah cara mereka counter setup. Ya, mereka tipikal yang harusnya bisa buka gitu kan. Dari Cici Gatotnya itu bisa combo. Jadi dengan kondisi gold kayak gini nggak mungkin mereka yang ngebuka duluan, kecuali emang yang kena domain gitu kan dari Curtain Call-nya bisa jadi tuh mereka yang open duluan. Edward pakai Queen Swing di item kedua. Karena ya balik lagi Lim, menurut gua untuk Zetian bukan dikenal karena damage ya Lim. Ya. Itu yang ngebuat akhirnya kayak kelihatan banget untuk SRG mereka lagi benar-benar under banget dari segi damage sekarang. Makanya dia late game-nya pun pasti ke spam skill aja gitu kan. Memang aggro defense tapi lord-nya langsung di-commit. Kalau dia seorang diri, ini akan cuma jadi korban jiwa tanpa ada pertukaran. Lihat yang dilakukan Yums. Vision sudah cukup jelas, tapi disengage gak sih? Kok ini juga masih lord pertama, Lim? Aman harusnya, karena ya Zetian ini high ground defender. Dia bisa untuk clear secara cepat.
Seenggaknya spam skill bikin musuhnya juga gak gampang buat masuk. Cuma kita bahas di sini Aurora Gaming yang udah pegang hampir 6.000 Ji. Ya, concern utamanya sebenarnya lebih kayak nabraknya mereka yang kayak gini nih. Kayak tabrakan kecil dari Light aja ya, itu udah bisa bener-bener bikin tim fight-nya ke-split, which is not good menurut gua untuk SRG. Oke. Untuk defensif SRG masih kuat tapi ya tabrakannya tadi bakal bahaya. Holy Crystal udah jadi juga untuk Domeng. Damage dari Domeng harusnya cukup. Cuman di awal ada Holy Defense sih. Harusnya masih bisa lah. Ini kalau menurut gua Choji dan Lim ya. Menurut gua ini adalah satu waktu yang kritis untuk Aurora Filipina. Kenapa waktu yang kritis? Kalau mereka nggak bisa snowballing dan bawa game ini sampai menit ke 16 atau 15, itu udah masuk lampu merah sih menurut gua. Yep. Langsung game-nya juga kuat banget. So ini dia Lord yang mulai masuk. Holy Defense sudah ke-trigger dan Lordnya bisa dibersihkan dengan cukup mudah. Bahkan yang di mid pun gue rasa juga sama. Kan Holy Defense juga masih ada. Keuntungannya sebenarnya nggak masif untuk Aurora Gaming, tapi menurut gua keuntungan tetaplah keuntungan. Ngelihat bagaimana mereka juga udah mulai bisa ngekontrol bagaimana wave berjalan, jungle yang udah mulai di gatekeep juga, ditambah lagi dengan Edward yang belum tumbang sama sekali. Bahkan kalau kita ngeliat dari itemnya, Edward sudah sangat-sangat team fight ready. Karena menurut gua pokok item dari lapu-lapu itu cuma dua sebenarnya awalnya, Twin Swing dan War X. Damage sudah ada, defensive powernya udah ada. Tinggal bagaimana backup dari belakangnya, dan backup dari belakang Yue walaupun belum aktif, tapi at the very least dia udah standby untuk Sky Vision-nya. Nah pertanyaannya, ini lebih kapan momen dimana Yue bisa menyalakan Sky Vision? Karena kalau ngelihat dari posisinya, Akai kayaknya yang bakal untuk nguapin ke arah Kimi-nya. Itu kan kayak taknya bakal dikit sih gue rasa dari Yue sampai akhir. Sekarang Domeng udah jadi core itemnya. Jadi damage-nya Domeng juga eksekutor udah oke banget Duluan ya. Ini damage-nya lebih bullet gitu, lebih burst daripada damage DPS-nya Kimi kan. Tapi ya gak terlalu masalah, Sky Piercer it's okay. Gak ada stacknya juga gak apa-apa. Karena memang dari Yue juga bermainnya tipikal poking damage dari tadi. Dia yang coba main front to back kan. Dia sekaratin semuanya, eksekusinya dikasih ke Domeng. Ini point kill yang dikit banget sebenarnya. Ini tempo yang lumayan pelan nih dari keduanya. Kalinya skirmish, Aurora tuh dapat kayak full banget benefitnya gitu loh. Cuman berasal dari adanya gankingan ataupun trappingan dari doang sebenarnya. Ini kayak menantang untuk SRG keluar, tapi begitu keluar malah kepancing jadinya. Gue rasa ini memang pressure yang dicoba mungkin Demon Kite, Innocent yang ada di depan Chestrom. Morify dengan adanya flashing dan Morify save dikeluarkan. Untuk ke belakang, save dikeluarkan oleh Demon Kite ternyata gagal. Karena power pasukan dari tim Aurora Philippines, mereka gagal untuk menjepit dengan Purify yang dimiliki Innocent. Tapi di saat Lord muncul, trigger itu sangat mahal, Lim. Sama Fury of the Phoenix-nya tadi keluar. Cooldown-nya lama pak, itu skill. Iya. Dan jangan lupa nih sekarang, mode kontes mereka kayaknya susah banget buat dijalankan. Aurora Gaming Philippines, Lord didapatkan secara free. High ground defense masih punya dengan Zetian, dengan Gatot Kaca, Stormy dan juga Yums. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa lebih engage duluan? Karena menurutku pribadi dengan ngebawain Harith, dengan ngebawain Khalid untuk di game kali ini, Harithnya juga udah ngebawain Divine Glaive. Domeng Kite maju. Itu kayak kalau sampai dikasih suapan satu, chance besarnya adalah bakal tumbang di tangan dari Domeng Kite. Tabrakan demi tabrakan juga banyak dengan 3 tanker yang mereka bawakan. Kalau kita ngomongin defensive power, Selangor Red Giants menurut gue cuma punya satu chance-nya. Blazing Ruin dari Innocent dan juga DPS-nya. Itu pun ya hati-hati sama heavy spin. Banyak lah sebenarnya yang bisa ganggu itu semua. Dan kalau dibilang high ground defense, gue ngerasa di sini cukup bahaya untuk Selangor Red Giant. 9.600 keunggulan dari Aurora Gaming. Jauh banget nih. Ini perbedaannya mungkin kalau kita lihat di match 1 dengan match yang cukup lama. Mereka tidak dorong 3 lane-nya. Tapi Aurora Philippines kita sadar kalau mereka untuk bisa memainkan 3 lane. Sebuah keuntungan untuk mereka. Bahkan Brave Fighters for Defensive telah dikeluarkan Edward. Karena poking damage yang dilakukan oleh Innocent ini terlalu sakit, Lim. Dapetin satu best turret. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini udah bagus untuk mereka dengan high ground yang cukup kuat. Mereka mau coba lagi seperti di arah mid. Light, Flank. Outcast Gaming. Bahkan coba masuk tapi ternyata Light sabar. Dia menunggu call untuk bisa raging Sandstorm. Dan masih bisa bertahan dari gempuran Lord dan 9.000 hampir 10.000 gold tadi keunggulannya. Aurora Gaming memilih untuk bermain disiplin. Satu best turret aja yang ditumbangkan, mereka kembali mundur dan menjaga zonanya masing-masing. Karena balik lagi ya, ini udah mulai menit-menit rawan. Satu kali ada yang tumbang, bayarannya bakal lumayan panjang banget.
dengan bermainnya dan panjangnya menit berjalan, respawn time juga akan makin lama. So one mistake, change now. Oke, Barbriel for defensive Demon Kite. Terlalu offset di depan sana. Light mencoba untuk menutup jalan permasukan dari tim Aurora. Tapi Fury of the Phoenix tertangkap menuju ke arah belakang permasukan dari tim Aurora. Mereka yang harus mukul mundur dirinya. Mereka harus mundur disengage. Mereka nggak boleh memaksakan keadaan. Walaupun posisi Demon Kite tidak memiliki adanya skill yang keluar seperti spin, tapi mereka nggak boleh masuk lebih dalam lagi kayak tadi. Ingat ya, poking damage-nya udah mulai memasuki poking yang maksimal untuk Innocent. Ya, satu informasi tadi Ji, Light-nya udah nggak ada flicker. Itu lumayan mahal. Karena ya kalau di Lord selanjutnya mereka mau coba, ya Light-nya belum ready dengan flicker. Cuma lagi-lagi perbedaannya ini, perbedaan gold ini yang bikin nanti semuanya yang tadinya dihitung bisa jadi enggak. Iya, apalagi ngomongin Haritnya yang udah power banget kali ini Choji. Sebenarnya lebih ke arah dari yang gue rasa ya, Aurora Gaming tuh masih mencoba untuk mencari tempat bermain yang enak gitu loh. Karena most of the time kayak tadi di depan inhibitor turret langsung, di dalam posisinya jungle kena Fury of the Phoenix. Itu tuh tempat yang emang kurang konsisten lah untuk mereka bisa menangin ini. Nah kalau Lord kayak gini, mereka di bait doang loh. Di poking, jangan lupakan Light. Ini benar-benar harus memikirkan poking power dari Cloud tersebut. Kram bermain flanking, tapi wave minion di arah bottom lane emang tidak bisa dibohongi. Itu terlalu keras, Lim. Oh lepas kah? Yumsnya ngebuka dan akhirnya lepas kembali. Lord untuk Aurora Gaming Philippines. Lord yang ketiga. Ini akan menjadi Lord yang sangat-sangat berbahaya. Karena kalau tadi 9.000, sekarang 11.000. Dan Lord langsung muncul. Ini feelingku high probability chance untuk setidaknya satu inhibitor turret udah mulai menghilang lagi sih. Bakal dimakan pelan-pelan oleh Aurora Gaming PH. Dan begitu inhibitor turret sudah mulai habis semuanya, baru kelihatan bahwa mereka punya tempat untuk bermain lebih luas lagi. Menekan teritori dari SRG. Oke, ini mampukah mereka bertahan satu tiket Grand Final di depan mata Aurora Gaming Philippines atau Selangor Giant? Ini bisa jadi final push Tapi untuk ini mereka. dia final push, apakah berhasil dapatkan? Dan lihat, mundur ke arah belakang, Edward masih terlalu kuat. Winter Crown telah dikeluarkan. Wave-nya mendorong Fury of the Phoenix, maka coba ditutup dan Sikis menutup jalan para pasukan dari tim Aurora untuk bisa masuk dan Selangor Red Giants masih bertahan. Lot berhasil dihempaskan. Clear minion yang sangat baik. Wave management yang sangat indah membuat mereka tidak kehilangan best turret satupun, tapi Kram terlalu offset di arah belakang. Brin belum dikeluarkan, disabar dengan flicker oleh seorang Light. Itu malah membuang shot yang memiliki dari seorang Light. Sedangkan Yun terlalu dalam avatar Guardian for defensive, Saman Force. Membuat para pasukan Selangor Giants. Kali ini mereka yang akhirnya harus mundur. Nice try untuk Selangor Giants. Yap, game masih berlanjut. Selangor Giant bisa bertahan tanpa kehilangan best turret lagi. Dua best turret mereka masih berdiri kokoh. Keraguan-keraguan kah Aurora Gaming? Benang merahnya adalah bagaimana tadi Bang Oji mengatakan bahwa Innocent semakin lama game berjalan, semakin kelihatan power untuk nge-poke dan bahkan untuk nge-clear-nya. Dan bahkan tadi kita sudah sempat bilang juga dengan Blazing Duet sebagai tombak utama untuk melakukan defensive manuver. Ingat, lawannya memiliki 3 tank. Dan dengan adanya Demon Hunter Sword yang dibawakan, ini bakalan nge-poke habis-habisan. Bahkan under 2 seconds, bisa setengah HP dari tanker-tanker tersebut menghilang. Jadi langkah yang harus benar-benar dikalkulasikan oleh Aurora Gaming PH. Dan dengan posisi seperti ini, masuk ke menit 19, 10.000 menurutku ya udah nggak berasa ke 10.000. Ya, tapi ya selama belum 60.000 masih belum full item. Kayaknya masih ada perbedaan lah, tipis-tipis tapi nggak di semua lane-nya. Iya. Karena kayak di roamer itu kayak ya sama-sama akan sama goldnya. Untuk sekarang ini team fight yang jarang banget sebenarnya dapetin hasil. Karena poin kill-nya ini nggak berubah loh. Mungkin kayak dari 10 menit yang lalu ini nggak berbeda sama sekali, baru 1-5. Mereka hanya coba untuk nge-backup satu sama lain ketika lagi team fight. Coba untuk initiate, nggak dapat ya udah saling backup. Ya, jadi kayak value sebenarnya tuh bukan dari team fight yang menurutku yang dari tadi terjadi ya. Lebih karena bagaimana wave minionnya tuh di-manage sama kedua belah tim ini. Tapi Choji, lihat gimana cara SRG nge-relay game ini. Dia nge-stretch game ini jadi dimiliki Selangor Red Giants untuk powernya. Karena kita memasuki menit yang sudah cukup krusial, menit 19 ditambah lagi dengan kondisi goldnya beda 10.000. Tapi 10.000 makin lama makin ya udah 10.000 aja gitu Lim. Ya sekarang Lordnya udah mulai berani nih. Seenggaknya vision dari Selangor Red Giant juga lumayan aman. Karena di atas juga masih landing mereka gitu kan, masih udah dijauhin dari minionnya. Yums akan ngebuka duluan dan Lord ini harusnya dikontes oleh mereka. Mereka masih menunggu posisi
dari Aurora Gaming untuk bisa terbuka semua positioningnya. Tapi ada satu vision yang cukup jelas dipegang oleh Aurora Philippines. Kram berarti ke depan, Reflector ke belakang. Light mencoba untuk melayani dengan flanking dan bahkan berhasil keluar dari Light, keluar immortality-nya kan nampaknya tidak. Lot didapatkan, Kram tidak mau tinggal diam dan disengage. Didapatkan Selangor Red Giants, gagal untuk mendobrak. Again and again, nice try Selangor. Tapi mereka udah berani keluar dari kandangnya, Lim. Yap, perlahan mulai menggigit dari Selangor Red Giant. Satu informasi yang paling mahal adalah Purify dari Innocence nggak ada. Bisa jadi nanti Demon Knight akan paksa masuk dengan ya heavy spin. Langsung ngedorong Innocence atau mungkin dia bisa mepet dari Innocence-nya. Immortal akan bertebaran sekarang. Walaupun tidak ada yang tumbang, tapi pergerakan Light itu sangat mahal menurutku. Dengan pressure ke arah Innocent sendirian ngebuat akhirnya teamfight capability dari Selangor Giants benar-benar diturunkan. Dan pada akhirnya Aurora Gaming PS mendapatkan lore secara gratis. Tapi ingat, ini bukan lore biasa lagi. Ini sudah Lord Evolve yang akan berjalan di bottom lane dari Selangor Red Giants. Oke, Selangor Red Giants. Mereka akan coba ditabrak dengan Lord Evolve. Aurora Philippines mencoba untuk bermain dengan sangat cepat di arah tengahnya, tapi clear minion yang sangat baik dilakukan oleh Sekis dan kawan-kawan. Meanwhile, Lot sudah mulai masuk, Enzo memasang ke arah belakang, damage cukup besar dan Blazing Red for defensive, bersama dengan Avatar Guardian memukul mundur Aurora Philippines. Fury of the Phoenix akhirnya memecah belah para pasukan Selangor Giants Immortality. Mau tidak mau dikeluarkan, memecah para pasukan dari tim Selangor Giants. Bahkan best turret satu-satunya yang pecah di arah mid berhasil dia dapatkan. Selangor Red Giants terlalu keras. Tiket Grand Final benar-benar sangat mahal di upper bracket. Bukan hanya dari Aurora, tapi Selangor Red Giants juga. Mereka berusaha maksimal. Dan lagi-lagi Lord masih bisa ditahan. Tapi kali ini satu best turret hilang. Seenggaknya ada nih hasil yang bisa dibawa oleh Aurora dari Lord Evolve barusan. Ya karena balik lagi ngelihat dengan bagaimana menit waktu sudah menunjukkan ke angka 22 menit. Ini sudah hampir memenuhi peak power dari Selangor Red Giants. Dan tadi sempat ada pertanyaan dari Bang Oji, bagaimana caranya untuk SRG bisa membalikannya? Karena menurutku salah satu jawabannya adalah kontes untuk di next Lord-nya. Untuk laning jauh masih bisa di-manage sebenarnya dengan adanya Innocent. Tinggal bagaimana mereka nge-manage team fight mereka agar tidak habis terkiting oleh Aurora Gaming PH. Karena ngelihat dari segi itemnya, ini udah bener-bener hampir full item semua. Tinggal dari Sekis dan mungkin satu lagi dari Stormy. Tapi dengan sama-sama sudah punya penetrasi dan full item untuk kedua belah tim. Gue rasa kalau untuk kontes bisa, cuman ya dengan term and condition yang agak berat untuk Selangor Red Giants. Iya. Laning jauhnya akan dijauhin sama mereka, tapi itu bisa jadi nih salah satu senjata juga untuk Aurora Gaming. Mereka bisa ambil atasnya. Tapi gue suka banget sih trapping yang dilakukan sama Light. Ini benar-benar sangat bagus. Dan Light belum terdeteksi. Kalau dia terdeteksi ini sangat berbahaya. Lihat apa yang dilakukan Kram. Coba untuk melempar di mana Yue berada. Para pasukan dari tim Aurora melakukan bait. Yuk menuju ke belakang, menangkap Edward dan orang menjadi target utama mereka. Kehilangan immortality. Dan ada heavy speed di depan sana. Para pasukan dari tim Aurora Philippines. Mereka fokus ke arah Sekis. Stromy ter-take down. Dan bahkan Lordnya dengan sangat mudah didapatkan. Ini bencana. Di belakang sana Immortality mencoba untuk menyelamatkan sosok seorang Yue. Domeng Kite dengan ada Innocent satu persatu menuju ke arah belakang dan instant kill. What the force damage membuat para pasukan dari tim Aurora berhasil mendapatkan 4 pemain. The one last man standing Kram. Ini bencana. Aurora Philippines berhasil melakukan wipe out terhadap raksasa Malaysia. Selesai kali ini Lord. Ada di arah mid lane dan akan diselesaikan. Aurora Gaming Philippines goes to final.